Baik, selamat datang kembali pada mata kuliah Penelitian Kualitatif. Pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu metode pengambilan data pada penelitian kualitatif, yaitu metode observasi. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang metode wawancara, sekarang kita akan membahas tentang metode observasi yang memang merupakan metode yang salah satu yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Nah, observasi dari katanya itu berarti melihat atau memperhatikan, gitu ya. Jadi kita mengobserve, kita mengamati, kita melihat, memperhatikan suatu objek, gitu. Nah, kegiatan memperhatikan ini tentu adalah kegiatan yang berjalan secara akurat. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencatat fenomena-fenomena yang muncul. Jadi setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita amati, kita catat dan kemudian kita mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Jadi kemungkinan dalam sekali pengamatan itu ada banyak hal yang kita amati, ada banyak hal yang kita lihat, kita catat satu persatu, lalu kemudian kita menghubung-hubungkan, mempertimbangkan, membanding-bandingkan antara satu fenomena atau suatu objek dengan objek yang lainnya. Seperti itu, ya. Tujuan dari observasi adalah mendeskripsikan situasi atau lingkungan, kejadian, orang yang terlibat, dan sudut pandang yang diamati oleh kita. Gitu ya. Jadi tujuan dari observasi ini kita memberikan deskripsi atau memberikan gambaran, narasi terkait dengan apa situasi yang terjadi di tempat tersebut, siapa orang-orang yang terlibat, lalu kejadiannya seperti apa, kronologisnya bagaimana, lingkungan sekitarnya seperti apa, ada apa saja yang di sana ketika fenomena itu terjadi. Nah, kemudian mungkin sudut pandang orang-orang yang ada di sana. Bagaimana orang tersebut merespon terhadap fenomena yang ada. Nah, itu merupakan catatan-catatan yang perlu kita berikan dalam observasi kita. Nah, seperti ini hanya sekedar ilustrasi saja ya. Jadi, ada seseorang yang mengobservasi orang yang sedang duduk di meja makan, gitu ya. Nah, biasanya observer itu memang berada pada satu tempat yang dimana dia dapat atau memungkinkan dia untuk bisa melihat keseluruhan sisi dari orang yang diobservasi ini secara baik gitu ya. Jadi kita agar dapat melihat secara keseluruhan, sehingga kita harus memilih sudut-sudut mana yang paling tepat untuk kita berdiri atau diam atau duduk sebagai seorang observer, sehingga pemandangan kita itu lebih komprehensif, lebih holistik, dapat melihat gerak-gerik si yang kita observasi gitu ya, sehingga lebih mudah untuk melakukan pencatatan-pencatatan. Bahkan hal-hal kecil yang dilakukan oleh objek observasi kita pun juga bisa kita tuliskan. Gitu. Nah, mengapa dilakukan observasi? Tentu yang pertama adalah untuk ingin mengetahui dimensi kehidupan sosial, interaksi dalam konteks tertentu. Kalau wawancara, kita lebih banyak menggali tentang sudut pandang, tentang pendapat, tentang persepsi-persepsi dari subjek penelitian kita. Namun dalam observasi, kita melihat sesuatu itu secara lebih faktual. Kalau memang memungkinkan dilakukan observasi, maka akan bagus untuk bisa kita melihat kejadian itu langsung. Sehingga catatan-catatan yang kita punya itu tidak hanya catatan terkait dengan sudut pandang manusia, sudut pandang orang, namun juga faktualnya seperti apa yang benar-benar terjadi. Walaupun tentu saja ketika observasi kita tidak bisa benar-benar terlepas dari persepsi observer atau sudut pandang observer. Ya, itu yang disebut dengan observer bias ya. Jadi tentu setiap orang memiliki sudut pandang atau persepsi tertentu ketika dia melihat suatu fenomena. Namun dengan kita menambahkan metode observasi ini dalam penelitian kita, maka data yang kita kumpulkan itu tentu akan lebih baik, ya, lebih akurat ketimbang hanya wawancara atau hanya metode-metode lain yang lainnya, gitu ya. Sehingga dalam penelitian kualitatif akan baik juga kalau kita bisa menggabungkan beberapa metode sehingga bisa mendapatkan data yang lebih akurat.
Nah, kemudian kenapa observasi lagi yang nomor kedua adalah untuk memperoleh penjelasan sosial yang kompleks dan utuh. Ya, itu yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi, penjelasan tentang fenomena sosial itu kita bisa peroleh dengan utuh. Karena kita memang melihat langsung. Bahkan kalau lebih bagus lagi, jika observernya itu tidak hanya satu, ya. Jadi bisa dua atau tiga orang. Dan hasil pencatatan itu bisa kita bandingkan. Lalu kemudian kita bisa membuat kesimpulan-kesimpulan yang lebih akurat dan lebih utuh. Bisa saja observer pertama tidak melihat hal-hal yang dilihat oleh observer kedua maupun ketiga. Sehingga hasil dari observasi orang pertama, kedua, dan ketiga itu bisa kita gabungkan sehingga menjadi lebih komprehensif. Kemudian yang ketiga, peneliti ingin menjadi seseorang yang aktif dan reflektif. Jadi maksudnya di sini adalah dengan melakukan observasi, peneliti itu akan secara aktif terlibat dalam penelitian. Karena observer itu kebanyakan adalah peneliti itu sendiri. Karena memang mereka lah yang lebih mengerti tentang rubrik-rubrik observasinya, kemudian apa yang perlu dilihat dalam fenomena yang ingin diteliti dan lain sebagainya. Dan di sana juga ada proses reflektif, ya teman-teman ya. Jadi ketika seorang peneliti melakukan observasi, maka di saat itu juga ada proses reflektif, refleksi terhadap kejadian tersebut. Jadi apakah kejadian itu memang sudah pernah terjadi mungkin sebelumnya atau sudah pernah dia lihat sebelumnya. Lalu dia langsung membandingkan dengan mungkin kejadian sebelumnya dan lain sebagainya. Sehingga pemaknaan terhadap apa yang diobservasi tentu akan lebih relevan atau lebih baik gitu ya. Namun tentu dalam hal ini perlu kita perhatikan bahwa ketika kita mengobservasi, apapun yang kita lihat itu perlu kita catat. Walaupun kita sudah memiliki persepsi tertentu, sudah memiliki pendapat-pendapat atau teori-teori tertentu yang kemudian, oh gini nih, oh gitu tuh, nanti dan segala macamnya, kita langsung menghubungkan ini itu, berefleksi ini itu. Boleh, tidak masalah, tetapi jangan sampai apa yang kita lihat dalam observasi itu tidak kita catat secara keseluruhan oleh karena dipengaruhi oleh persepsi kita. Gitu ya, persepsi itu boleh ada namun tidak tidak sampai menghalangi proses pencatatan fenomena-fenomena yang ada pada selama observasi, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, cara yang lebih etis untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Nah, ini kurang lebih hampir sama dengan penjelasan sebelumnya. Ya, dengan mengobservasi kita dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh gitu. Ya, dan jadi karena dari peneliti itu sendiri sudah melihat langsung kejadiannya, jadi pemahamannya tidak hanya dari orang lain gitu ya atau orang yang memberikan informasi ke kita, tapi dari kitanya langsung sudah juga bisa mendapatkan informasi yang lebih faktual. Nah, kemudian yang terakhir adalah data tidak dapat diperoleh dari sumber lain. Nah, observasi ini dilakukan jika, bukan jika, tetapi dapat dilakukan salah satunya jika data tersebut tidak bisa diperoleh dari sumber lain. Contoh misalnya, isu-isu yang cukup sensitif misalnya ya, cukup sensitif terkait dengan misalnya apa ya, mungkin yang contoh yang paling sering kita lihat di masa-masa sekarang itu mungkin terkait dengan LGBT ya. Jadi kalau misalnya di beberapa daerah di kota besar itu ada memang komunitas LGBT. Itu kadang-kadang uh, kita atau mungkin bar atau diskotik LGBT gitu ya yang khusus untuk orang-orang LGBT. Nah, kalau misalnya kita melakukan wawancara, mungkin saja ada banyak orang yang tidak mau untuk diwawancara karena kasus LGBT itu masih sangat tabu ya. Jadi mereka mungkin tidak mau dijudge dan mereka belum siap untuk terbuka ke publik terkait dengan orientasi seksual mereka atau identitas seksual mereka. Nah, sehingga kalau peneliti ingin melakukan penelitian terkait hal tersebut, mungkin peneliti perlu untuk terjun langsung ke bar atau diskotik yang khusus LGBT gitu misalnya. Bahkan ada beberapa kasus di mana seorang peneliti itu menyamar. Jadi dia juga seolah-olah adalah seorang gay atau lesbian gitu ya. Dan mereka masuk ke dalam klub atau bar itu dan kemudian mengobservasi apa yang terjadi di dalamnya gitu. Jadi
seringkali itu harus terjadi atau itu harus dilakukan karena hal lain atau metode penelitian lain yang kualitatif itu tidak bisa dilakukan. Misalnya ada orang yang tidak mau diwawancarai, kita sudah cari ke sana kemari gitu, tidak mau wawancara dan lain sebagainya, atau memang tidak ada orang yang bisa kita wawancara gitu ya, sehingga observasilah sebagai salah satu metode yang dapat digunakan. Nah, kemudian kemampuan observasi yang baik diperoleh dari tentu yang pertama adalah latihan. Kalau kita tidak banyak latihan, maka sensitivitas kita biasanya masih belum terasah gitu ya. Karena kalau kita sudah sering melakukan latihan untuk mengobservasi, maka hal-hal kecil pun dapat kita catat gitu. Nah, jadi kita lebih punya radar gitu ya, lebih sensitif terhadap hal-hal apa yang ada di depan mata kita. Kemudian latihannya bisa dengan cara melakukan berbagai jenis observasi atau berbagai jenis objek kita coba untuk observasi gitu ya. Lalu kemudian menulis hasil deskripsi dari observasi kita, lalu mencatat hal-hal yang ada di lapangan gitu, lalu membedakan mana sih hal penting dan tidak penting gitu. Karena mungkin saja ada hal-hal yang kita catat yang tidak relevan dengan penelitian kita. Sehingga itu kita perlu juga belajar untuk membedakan hal-hal tersebut. Lalu kemudian yang kedua, kemampuan observasi yang baik diperoleh dari persiapan yang matang. Tentu ya, jadi persiapan yang matang apa saja? Misalnya kita membutuhkan alat tulis, maka kita harus betul-betul mempersiapkan alat tulis yang baik untuk bisa mencatat. Kemudian persiapan mental juga. Kalau tadi contoh yang saya bilang, mereka sebagai observer langsung di situasi-situasi yang cukup sensitif, maka mental kita harus kuat. Apalagi kita dalam artian kita menyamar gitu sebagai orang yang juga bagian dari komunitas tersebut. Jadi kita harus memiliki mental yang kuat juga, kemudian fisik yang baik. Intelektual di sini dalam arti kita sudah menguasai teori-teori atau konsep-konsep yang kita teliti gitu, sehingga ketika kita mengobservasi kita sudah tahu akhirnya mana hal-hal yang relevan yang berkaitan dengan apa yang kita teliti, mana hal-hal yang penting untuk kita catat gitu ya. Kemudian juga psikologis. Karena ketika observasi itu tentu mungkin akan banyak gangguan atau distraksi gitu, dan apalagi dengan yang tadi saya bilang ketika observer itu menyamar gitu ya sebagai salah satu bagian dari komunitas, tentu secara mental, secara emosional, secara psikis itu diuji sekali gitu. Dan mungkin saja ada banyak gangguan di sana. Nah, itulah yang perlu kita latih gitu sehingga observasi kita berjalan dengan lebih baik. Kemudian manfaat dari observasi ya. Yang pertama adalah kita jadi mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks. Konteks di sini maksudnya adalah fenomena yang terjadi atau setting tempatnya gitu ya. Setting kejadiannya, setting orang-orang yang terlibat di dalamnya, itu tentu saja lebih baik pemahaman kita terkait dengan hal tersebut. Dan daripada hanya sekedar mendapatkan suatu informasi hanya dari studi dokumen maupun wawancara, tentu kita tidak melihat langsung sehingga kita belum begitu memahami konteksnya. Nah, dengan observasi ini kita jadi lebih memahami konteks dengan lebih baik. Kemudian peneliti menjadi terbuka, ya, berorientasi pada penemuan dan menggunakan pendekatan induktif, gitu ya. Nah, peneliti menjadi terbuka di sini maksudnya adalah pada saat observasi, tentu mungkin saja yang kita lihat tidak hanya hal-hal yang memang kita ingin lihat. Bisa jadi ada suatu informasi baru yang ternyata juga relevan terhadap penelitian kita. Nah, sehingga kita menjadi terbuka terhadap hal-hal lain di luar dari tujuan kita atau di luar dari apa yang ingin kita lihat, namun masih tetap relevan dan bahkan mungkin itu menjadi hal yang penting bagi penelitian kita. Karena kadang-kadang bisa jadi peneliti juga terlewati dengan beberapa teori maupun informasi-informasi atau konsep-konsep, sehingga dengan observasi ini bisa jadi itu malah menjadi inspirasi atau ketemu hal baru yang juga malah menjadi hal yang sangat penting bagi penelitian kita. Nah, kemudian berorientasi pada penemuan, jadi maksudnya adalah apa yang kita temukan, itulah yang akan kita catat. Gitu ya. Jadi bukanlah kita mencari teori dalam arti hanya sekedar mengumpulkan
informasi-informasi dari mungkin referensi-referensi, tapi kita tidak melihat realnya seperti apa. Gitu. Nah, dengan observasi ini tentu saja kita orientasinya pada pertemuan, apa yang kita lihat, apa yang kita temukan di lapangan. Lalu kemudian menggunakan pendekatan induktif, ini maksudnya adalah pendekatan dari hal-hal yang bersifat menghusus kepada hal yang umum, menuju ke hal yang umum. Hal yang bersifat menghusus di sini maksudnya adalah dengan kita observasi, kita banyak menemukan kondisi real atau contoh-contoh di lapangan. Nah, itu sudah spesifik sifatnya. Nah, sehingga dengan kita mengobservasi, lalu kita menemukan data-data itu, dan mungkin kita kumpulkan, kita gabungkan informasinya dengan peneliti yang lain atau observer yang lain, maka dari sanalah kita membuat suatu deskripsi, gitu ya. Kemudian kita gabungkan, kita hubung-hubungkan, jadilah sesuatu konsep atau suatu pemahaman yang lebih umum. Gitu. Itu yang dimaksud dengan pendekatan induktif. Lalu kemudian menemukan hal penting yang kurang bisa dari subjek. Nah, ini sama dengan sikap terbuka tadi ya. Karena kita terbuka, maka kita mungkin akan bisa menemukan hal-hal yang bahkan tidak disadari oleh kita sebagai peneliti maupun oleh subjek penelitian kita. Lalu kemudian mengetahui hal-hal yang tidak diperoleh dari wawancara. Tentu saja ya, kalau tadi saya mengatakan dengan menggabungkan beberapa metode penelitian itu akan lebih baik. Karena satu metode dengan metode lainnya tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan, ya, dan dengan kita menggabungkan itu menjadi lebih holistik atau lebih komprehensif pemahaman kita terhadap suatu fenomena. Nah, kemudian juga memperoleh data yang lebih komprehensif, tidak sekedar persepsi selektif subjek. Nah, itu tadi sudah sempat dibahas ya. Lalu kemudian terakhir adalah memungkinkan refleksi dan juga introspeksi dari peneliti untuk lebih memahami fenomena. Karena peneliti melihat langsung kejadiannya, gitu ya, melihat langsung what is happening. Jadi refleksi dan juga introspeksi itu tentu lebih baik ketika peneliti benar-benar terjun ke dalam dan melihat atau mengamati kejadian yang sebenarnya. Nah, kemudian variasi dalam observasi. Nah, ini sebenarnya sempat disinggung tadi, tapi pada prinsipnya ada dua ya, teman-teman ya. Pertama adalah partisipan versus pengamat pasif. Nah, observasi partisipatif biasanya dilakukan pada penelitian antropologi. Sejauh mana partisipasi peneliti tergantung pada jenis fenomena, faktor sosial, dan politik. Jadi, observasi partisipatif artinya dia memang si peneliti atau si observer ini terlibat secara aktif dalam kejadian tersebut atau dalam kegiatan tersebut. Ya, biasanya banyak dilakukan pada penelitian antropologi atau mungkin penelitian-penelitian psikologi yang memang menuntut seorang observer itu untuk terjun ke dalamnya, atau dalam pendidikan juga bisa jadi seperti itu. Namun dalam pendidikan kebanyakan observasi yang dilakukan lebih kepada pengamat pasif, jadi observer itu betul-betul bertugas mengamati, tidak terjun langsung ke dalam suatu kegiatan atau kejadian yang sedang diamati. Kemudian yang kedua adalah terbuka versus terselubung. Observasi terselubung perlu agar tingkah laku individu tidak berubah karena tahu sedang diamati. Tetapi perlu juga diperhatikan aspek etisnya. Nah, di sini terselubung maupun terbuka, di sini maksudnya adalah ketika kita melakukan observasi terselubung, maka kita tidak mengatakan kepada objek observasi kita atau subjek observasi kita itu bahwa kita sedang mengamati. Jadi kita datang saja ke suatu tempat itu, ya sudah santai aja ngobrol dengan yang lain, bla bla bla. Padahal sebenarnya kita sedang mengamati. Nah, itu terselubung. Tapi ada juga yang sifatnya terbuka, dalam arti ya sudah kita datang ke suatu tempat ya dengan beberapa objek dan subjek penelitian kita, lalu kemudian kita secara terbuka mengatakan bahwa oh iya, saya akan melakukan pengamatan di sini. Yang akan saya amati adalah bla 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 segala macam. Gitu. Jadi ini tentu adalah pertimbangan peneliti ya, teman-teman ya. Jadi apakah karakteristik penelitian teman-teman itu lebih cocok diamati dengan cara terbuka atau terselubung, partisipatif atau pasif gitu. Nah, itu yang perlu didiskusikan atau kemudian dibuat keputusannya gitu ya. Nah, tentu kalau misalnya terselubung, ada aspek etis yang perlu kita jaga.
gitu ya. Jadi karena ya macam kita diam-diam lah mengamati orang lain gitu. Tentu sepertinya mungkin bagi kasus-kasus tertentu yang sangat-sangat sensitif, sensitif mungkin saja itu dianggap tidak etis. Jadi itu juga harus dipertimbangkan aspek etis itu. Apakah memang bisa kita untuk melakukan pengamatan secara terselubung gitu ya. Nah, kemudian oh ya ada lagi ya variasi lainnya yaitu jangka panjang versus jangka pendek ya. Jadi observasi jangka panjang biasanya pada studi antropologis, sementara dalam ilmu sosial observasi pada fenomena spesifik tidak berlangsung terlalu lama. Ya, aspek bidang antropologi tentu membutuhkan banyak observasi yang sifatnya berkelanjutan karena dia melihat bagaimana pola-pola yang terjadi pada budaya masyarakat mungkinnya dari tahun ke tahun ada perubahan tidak dan lain sebagainya gitu ya sehingga lebih banyak observasi dilakukan secara jangka panjang. Namun banyak ilmu sosial lainnya itu lebih banyak observasinya jangka pendek. Jadi yang sudah direncanakan mungkin 1-2 hari gitu ya, sudah di setting tempatnya sedemikian rupa gitu, dan kemudian dilakukanlah observasi. Nah dalam beberapa kasus tertentu seperti observasi psikologis gitu ya, kita memang kadang-kadang juga punya ada lab khusus gitu, misalnya mengamati perilaku anak ya, mungkin teman-teman pernah mendengar ada marshmallow test gitu ya. Jadi anak diberikan marshmallow kemudian disuruh menahan untuk tidak memakan itu sebelum orang dewasanya itu datang gitu. Nah, di sana kan biasanya ada ruangan yang dimana anak itu berada di sana, ruangan kecil, lalu ada satu ruang kecil lagi untuk tempat observasinya yang dibatasi oleh kaca yang gelap gitu ya, yang hanya bisa dilihat dari sisi yang mengobservasi seperti itu. Jadi itu sangat menyesuaikan dan jangka panjang dan jangka pendeknya juga sangat menyesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian. Lalu kemudian menyeluruh versus khusus. Observasi dapat difokuskan pada keutuhan fenomena, tetapi dapat pula hanya memfokuskan pada aspek tertentu dari fenomena yang kompleks. Nah ini balik lagi ke penelitinya gitu. Apakah peneliti ingin melihat suatu fenomena atau gambaran itu secara menyeluruh atau hanya beberapa aspek penting atau aspek yang relevan dengan penelitian saja yang diamati. Nah, itu balik lagi kepada tujuan penelitian dari teman-teman semua. Nah, kemudian sumber data, ya, kita bicara sumber data, itu ada lingkungan fisik yang berupa bentuk, ukuran, atau fungsi ruang. Kita lihat setting tempat, gitu ya, setting ruangan, ya, setting halaman dan lain sebagainya. Itu kita lihat bentuk, ukuran, fungsi, dan ruang. Itu adalah berupa sumber data lingkungan fisik. Lalu kemudian lingkungan sosial itu berupa pola interaksi, kemudian komunikasi dan karakteristik dari orang-orang dan respon-respon yang dibuat oleh subjek penelitian kita. Lalu data implementasi program yang direncanakan dan interaksi formal itu juga bisa menjadi sumber data ya untuk membuat deskripsi yang lebih komprehensif. Lalu kemudian interaksi informal, aktivitas yang tidak terencana itu juga bisa. Lalu kemudian bahasa yang digunakan oleh subjek. Ya. Kemudian komunikasi nonverbal. Jadi hal-hal ini tentu sangat penting juga untuk kita catat. Ya, jadi tidak hanya hal-hal tertentu yang benar-benar to the point saja dari penelitian kita, tapi hal-hal di luar itu juga perlu diperhitungkan. Gitu ya. Nah, inilah di mana peneliti memang dituntut untuk terbuka, apalagi dalam kegiatan observasi. Nah, lalu kemudian ada obtrusive indicators. Jadi, ada obtrusive indicators ini misalnya hal-hal di luar tujuan penelitian kita yang mungkin bisa mengganggu atau bisa sebagai penambah informasi, namun mungkin saja tidak relevan gitu maksudnya. Ya, jadi seperti misalnya ya mengkonsumsi kopi saat seminar, kemudian kualitas karpet ruang gitu ya. Jadi hal-hal tersebut oh ya mungkin saja diperlukan, tapi mungkin saja juga tidak gitu. Jadi itu hal kecil-kecil seperti itu juga perlu untuk diperhatikan. Lalu kemudian dokumen, catatan atau files ya,
hal-hal yang tidak terjadi menjadi penting, jadi hal-hal yang tidak terjadi menjadi penting apabila hal tersebut seharusnya terjadi tetapi ternyata tidak terjadi. Gitu ya. Jadi kita kan tentu sebagai peneliti sudah menyiapkan nih, oh seharusnya nih dalam fenomena yang saya lihat nanti harusnya ada gini gitu. Ternyata ketika dia mati kok nggak ada ya, kok nggak terjadi hal tersebut gitu. Yang kita cari tuh nggak ada. Nah apa namanya, itu perlu menjadi catatan juga. Lalu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman peneliti tidak terjadinya hal tersebut patut dicatat. Jadi kenapa hal tersebut tidak terjadi? Maka hal itu perlu dicatat dan mungkin bisa ditelusuri lebih lanjut. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan wawancara mungkin, jika memungkinkan. Gitu. Kenapa hal tersebut tidak ada atau tidak terjadi? Dan dilihat juga dari situasi, kondisi, dan segala macamnya, dipertimbangkan gitu ya. Oh mungkin memang tidak terjadi karena ada situasi-situasi atau kondisi tertentu yang tidak memungkinkan hal tersebut terjadi. Nah itu yang perlu diidentifikasi dan juga dianalisis seperti itu. Nah kemudian catatan lapangan. Ketika observer sedang melakukan pencatatan lapangan, tugas utama observer adalah menyusun catatan lapangan tentang seluruh kejadian atau hal yang dianggap penting, ya. Dan pencatatan ini tentu perlu dilakukan secara kontinu, ya, dan juga sesegera mungkin. Kenapa sesegera mungkin? Karena ya namanya manusia, kapasitas otak kita dan juga memori kita tentu tidak terlalu banyak ya, sehingga kalau ada hal-hal yang mungkin sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama, kita merasa kita akan bisa mengingat, tapi ternyata tidak gitu. Sehingga perlu dilakukan pencatatan secara segera dan juga kontinu. Sehingga betul-betul faktual, betul-betul betul-betul akurat apa yang kita catat itu, tidak dibumbui dengan berbagai macam ingatan lainnya gitu. Karena kan kalau udah agak lama kadang-kadang ingatan kita juga agak buyar dan tercampur satu sama lain seperti itu. Nah, kemudian informasi dasar itu kita perlu mengetahui waktu, tempat, kemudian lingkungan fisiknya, lalu siapa saja yang ada di setting itu, lalu kemudian interaksinya. Jadi hal-hal seperti ini yang paling penting ya, hal dasar yang perlu kita catat itu ini tadi, waktu, tempat, lingkungan fisik, orang yang hadir, dan juga interaksi. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu juga melakukan pencatatan terhadap perkataan atau pembicaraan dari subjek. Jadi, jika memungkinkan, apa hal-hal yang perlu kita catat dari inti dari pembicaraan tersebut akan lebih baik ya. Namun, di dalam melakukan observasi, seperti halnya dengan wawancara, jika memang memungkinkan kita untuk menaruh voice recorder di situ, bisa jadi itu menjadi ide yang bagus juga gitu, karena beberapa percakapan selama melakukan observasi mungkin menjadi hal yang penting sehingga langsung di dalam voice recorder itu kita catat dan terekam di sana. Nah, nantinya ketika kita sudah selesai dari pengamatan tersebut, kita bisa memutar kembali voice recordernya dan bisa melakukan pencatatan terhadap pembicaraan itu dengan lebih baik. Karena kadang-kadang kalau kita melakukan pencatatan terhadap perkataan orang tentu membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk mencatat. Jadi voice recorder sepertinya akan menjadi penting dalam hal ini sehingga tidak terlewat hal-hal yang memang perlu kita pertimbangkan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya perasaan, reaksi dan refleksi dari observer. Itu juga perlu kita melakukan pencatatan ya. Jadi observer perlu juga melihat apa respon-respon yang diberikan oleh subjek penelitiannya, ya mungkin dari ekspresinya, emosi yang mungkin keluar gitu ya, dari ekspresi-ekspresi yang dimunculkan, lalu kemudian reaksinya dia dan beberapa refleksi dari subjek itu juga bisa dicatat oleh observer. Gitu, dan mungkin juga observasi dari observer, refleksi dari observer itu juga perlu dicatat juga, dan perasaan observer juga perlu dicatat. Dalam arti ketika observer melakukan pengamatan itu, mungkin ada perasaan-perasaan kayak kaget, kemudian takut, atau cemas, dan lain sebagainya. Nah, itu penting juga untuk dicatat. Karena kita jadi tahu bahwa, oh ternyata kejadian itu betul-betul memunculkan atau men-trigger suatu emosi tertentu,
atau suatu refleksi atau pandangan tertentu gitu. Nah, itu menjadi hal yang penting juga untuk dicatat. Lalu kemudian beberapa insight ya, interpretasi, lalu analisis awal dan hipotesis kerja tentang apa yang terjadi. Jadi kita perlu juga melakukan analisis awal ya, teman-teman ya. Ketika sedang mengamati itu, maka mulai kita bisa menghubung-hubungkan, membanding-bandingkan, lalu kita bisa menuliskan yang namanya analisis awal dan juga hipotesis kerja. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian kualitatif itu tidak ada hipotesis alternatif atau hipotesis nol gitu ya, seperti penelitian kuantitatif. Tapi yang ada adalah hipotesis kerja, di mana hipotesis kerja ini bisa berubah, sifatnya sangat fleksibel. Jadi ketika teman-teman sebagai seorang peneliti ternyata mengobservasi di lapangan menemukan suatu fenomena yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, nah itu bisa jadi hipotesisnya menjadi berubah, gitu ya. Ya, itu yang disebut dengan hipotesis kerja. Nah, itu hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan ya dalam melakukan pencatatan terhadap apa yang kita observasi, gitu. Tentu dalam melakukan observasi ini tidak mudah ya teman-teman ya, karena yang seperti disampaikan tadi bahwa perlu latihan-latihan, perlu betul-betul mengenal tentang beberapa apa namanya jenis-jenis observasi dan kasus-kasus yang kita observasi juga perlu untuk lebih luas lagi sehingga dalam melakukan observasi kita menjadi lebih percaya diri dan juga lebih sensitif untuk melihat suatu fenomena seperti itu. Nah, tentunya dalam melakukan observasi seperti halnya dengan wawancara perlu dipersiapkan yang namanya rubrik gitu ya atau panduan observasi. Nah, inilah sekarang tugas teman-teman untuk kemudian mencoba untuk membuat ya rubrik atau panduan observasi untuk penelitian yang akan kalian lakukan seperti itu ya. Baik, teman-teman semua, sepertinya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga ada ilmu baru yang teman-teman dapatkan. Dan jika ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan, mari kita diskusi bersama, baik di dalam kelas maupun teman-teman bisa menuliskan pada kolom komen di bawah ya. Terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.